Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 pasal 1 ayat 1 sampai 10 bunyinya demikian. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang disebut oleh firman Tuhan, dinilai oleh firman Tuhan, telah menjadi jemaat teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam minggu-minggu selanjutnya, mungkin dalam 2 bulan ini, kita akan belajar dari jemaat teladan ini, jemaat Tesalonika ini, melalui mempelajari 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika selama 2 bulan ini. Karena kita sungguh-sungguh ingin menjadi jemaat teladan. Jemaat yang membawa sukacita bagi Tuhan. Jemaat yang menjadikan orang lain diberkati. Jemaat yang menjadi teladan. Di dalam hal itu firman Tuhan ini berkata di dalam ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi firman Tuhan yang ditulis melalui pengilhaman Roh Kudus adalah ditulis oleh Rasul Paulus yang disertai dengan 2 tim pelayanannya, Silwanus dan Timotius. Firman Tuhan ini berkata bagaimana Rasul Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur. Setiap kali dia mengingat jemaat ini, dia mengucap syukur. Setiap kali dia berdoa bagi jemaat ini, dia mengucap syukur. Karena dia melihat jemaat Tesalonika telah menjadi jemaat teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup kita menjadi kehidupan yang membawa pujian bagi Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang bisa diteladani oleh orang lain, kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, maka adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk belajar dari jemaat Tesalonika ini, yaitu belajar menjadi teladan. Ada 3 hal utama yang ditekankan oleh firman Tuhan ini
di dalam pembacaan kita. 3 kebenaran firman Tuhan yang ditekankan di dalam pembacaan kita ini. Yaitu di dalam ayat 3. Dan yaitu berbunyi seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini yang membuat jemaat ini bisa menjadi jemaat teladan. Yaitu di mana dikatakan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13, ya ayat yang terakhir, maka di situ ditekankan bahwa yang tinggal itu adalah iman, kasih, dan pengharapan. Di dalam jemaat Tesalonika ini, mereka memiliki ketiga kebenaran ini. Dan untuk itu firman Tuhan hari ini akan mengajar kita yang pertama, yaitu tentang pekerjaan iman. Pekerjaan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata iman tidak asing bagi kita. Kata iman sesuatu yang umum bagi kita. Tetapi kata yang tidak asing ini, kata yang sudah umum ini, tidak berarti membuat kita sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 memberikan kepada kita tentang sebuah definisi tentang iman. Tetapi saya mau mengajak kita untuk mengerti tentang iman itu secara sederhana sekali, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara di rumah sedang duduk di kursi. Atau sedang duduk di lantai dengan digelar tikar. Tetapi kalau Bapak, Ibu sedang duduk di kursi, saya mau tanya, Bapak Ibu sedang duduk nyaman atau sedang gelisah? Khawatir kursinya itu akan jatuh, kakinya patah, atau yakin kakinya kuat? Itu akan mempengaruhi suasana batin kita, itu akan mempengaruhi ketenangan kita ketika kita duduk. Nah, ketika kita percaya bahwa kursi itu kokoh untuk diduduki, kursi itu kuat untuk diduduki, kursi itu tidak akan patah untuk diduduki, maka kita bisa duduk dengan tenang di situ. Dan itulah arti daripada iman. Artinya kita percaya kepada kekuatan kursi itu, kita percaya kepada kemampuan kursi itu menopang tubuh kita ketika kita duduk. Jadi iman itu adalah sesuatu yang kita percayai, kita sungguh-sungguh yakin dalam hidup kita. Nah, tetapi firman Tuhan ini bicara tentang pekerjaan iman. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman itu bekerja dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini. Ketika mereka mempunyai iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Yesus itu berkarya, bekerja dalam hidup mereka. Yang pertama mari kita lihat pekerjaan iman mereka, yaitu di dalam ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu seharusnya menghasilkan sebuah pertobatan sejati. Ini pekerjaan iman yang pertama. Pekerjaan iman itu menghasilkan pertobatan di dalam hidup kita. Perhatikan di dalam ayat 9, bagian B dikatakan, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah.
Ini artinya sebelum jemaat Tesalonika ini mendengar Injil Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, mereka tadinya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka orang-orang yang tadinya memuja dewa-dewa. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka mendengar Injil, ketika mereka percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, ketika mereka percaya berita firman yang mengatakan Allah mengasihi mereka, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa mereka, dan pada hari ketika bangkit dari kematian untuk memberi hidup yang baru, mereka percaya, maka firman Tuhan ini berkata, mereka sungguh-sungguh bertobat. Mereka yang tadinya menyembah berhala, berhenti menyembah berhala, dan mulai mempercayai kepada Allah. Mereka sekarang menyembah Allah. Mereka tidak lagi menyembah dewa, tetapi mereka telah berbalik 90 derajat menjadi penyembah Allah. Ini pertobatan sejati. Percaya kepada Bapa di surga, Allah yang mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita, dan yang pada hari yang ketiga bangkit dan hidup memberi hidup yang baru bagi kita. Harusnya membawa sebuah pertobatan. Bapak Ibu, kata pertobatan itu mempunyai makna bahwa saya tahu yang saya lakukan ini salah. Itu mengandung kepada pikiran kita. Saya tahu itu salah, karena itu saya tidak mau lagi melakukannya. Saya tahu itu salah, karena itu saya menyesal. Jadi mempengaruhi emosi. Saya menyesal, saya sedih, saya kecewa, saya tidak mau lagi melakukannya. Tetapi tidak cukup hanya pertobatan, saya tahu itu salah, saya sedih dan kecewa karena saya telah berbuat kesalahan, lalu saya berhenti. Tidak. Karena itu saya percaya kepada Tuhan. Sekarang saya tinggalkan kesalahan itu, saya tinggalkan hal yang membuat saya sedih itu, saya jijik kepada dosa itu, dan sekarang saya menyembah Allah. Itulah pertobatan sejati, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jemaat di Tesalonika ini, walaupun dilayani oleh Rasul Paulus, tidak terlalu lama. Ada yang mengatakan hanya selama 6 bulan. Jadi mereka ini adalah orang-orang Kristen baru. Bukan orang Kristen yang sudah puluhan tahun mempercaya Yesus. Bukan. Tapi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang hidup dengan iman yang baru percaya. Tetapi iman yang mereka terima itu, kepercayaan yang mereka berikan kepada Allah itu, telah membuat mereka sungguh-sungguh bertobat. Coba mari kita lihat diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat dari penyembahan berhala kita? Puluhan tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Nicky Cruz. Dia adalah seorang Meksiko, dilahirkan dari keluarga penyembah berhala. Ayahnya seorang dukun, ibunya juga seorang dukun. Ayah dan ibunya memperlakukan dia dengan kejam. Dalam bukunya dia bercerita, ketika dia masih kecil, dia sering dilemparkan oleh ayahnya ke sebuah kamar yang kosong dengan tanpa pakaian, dan bukan kamar yang kosong, saudara-saudara, kamar yang dipenuhi oleh merpati. Sehingga dia berkata, ketika dia dimasukkan ke dalam kamar itu, merpati yang ketakutan itu akhirnya menutupi dia, melukai tubuhnya.
Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi sering. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara, ibunya yang seorang dukun itu sering menusuk tubuhnya dengan pisau. Sehingga dia berkata, karena begitu sering tubuh saya ditusuk pisau oleh ibu saya sudah tidak merasakan lagi tusukan itu. Pola asuh yang kejam ini telah membuat Nicky Krause ini bertumbuh menjadi seorang yang ganas, yang menyukai kekerasan. Lalu mereka akhirnya pindah ke Meksiko, ke Amerika, saudara-saudara, tepatnya ke kota New York. Dan dia bertumbuh di kalangan gangster, para preman. Dan salah satu geng yang paling ditakuti di kota itu pada zaman itu, namanya geng Mau Mau. Dalam usia 19 tahun, dia telah menjadi kepala geng ini. Semua orang mendengar namanya akan takut. Karena dia sangat berdarah dingin dalam membunuh, dalam menganiaya orang. Hidupnya sepertinya akan mati dalam kejahatan. Tapi suatu kali, dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama David Wilkerson. Dan David Wilkerson ini mencoba bersaksi tentang Yesus kepadanya. Dia marah sekali. Dia mengancam akan membunuh pendeta David Wilkerson ini. Tapi David Wilkerson ini, pendeta ini berkata, seandainya engkau membunuh aku dan memotong-motong tubuhku 1000 potong, dan kau membuang setiap anggota tubuhku ini di sepanjang jalan, ketahuilah, setiap anggota tubuhku itu tetap mengasihimu. Oh saudara-saudara, perkataan pendeta ini membuat dia semakin marah. Tapi dia tidak membunuh pendeta ini. Dalam bukunya dia berkata, sejak mendengar perkataan pendeta David Wilkerson bahwa dia sangat mengasihi Nicky Krause, 2 minggu dia tidak bisa tidur. Pernyataan bahwa ada orang yang mengasihi dia itu menggelisahkan dirinya, menggelisahkan hati. Lalu ketika dia mendengar bahwa pendeta David Wilkerson ini mengadakan KKR, dia bersama anggota gengnya datang ke tempat kebaktian kebangunan rohani tersebut. Lalu sebelum David Wilkerson, sang pendeta ini berkhotbah, dia membuat pengumuman. Saudara-saudara, kita akan kumpulkan persembahan. Dan yang mengumpulkan persembahan kita hari ini adalah dari geng Mau Mau yang dipimpin oleh Nicky Krause. Wah, mendengar pengumuman itu dia senang sekali. Dia gembira sekali karena dia pikir ini kesempatan bisa dapat uang. Lalu ketika mereka sudah mengumpulkan, dia mengumpulkan bersama anak buahnya. Lalu mereka mau lari dari pintu belakang, saudara-saudara. Dia pegang itu tempat persembahan dengan isi yang banyak itu. Dia mau merencanakan membawa lari uang persembahan itu. Tetapi dia di saat dia hendak berpikir dan bertindak lari, ada suara di dalam hati yang berkata, masakan engkau mengkhianati orang yang mempercayai? Suara itu membuat dia berhenti dan merenung. Selama ini tidak ada orang yang mempercayai dia. Tetapi hari itu dia dipercaya untuk mengumpulkan uang persembahan yang jumlahnya cukup banyak. Karena itu dia berbalik dan dia naik ke panggung, menyerahkan persembahan tersebut kepada pendeta David Wilkerson. Pendeta itu menerima persembahan itu dan menyuruh mereka duduk. Lalu dia mulai khotbah. Di akhir khotbahnya, dia menantang orang-orang untuk terima Tuhan Yesus. Nicky Krause bersama beberapa temannya berlutut, menangis, percaya kepada Yesus dan bertobat. Mulai hari itu,
Dia tidak lagi menjadi seorang gangster. Dia mengumpulkan teman-temannya, membawa senjata mereka pergi ke kantor polisi, dan menyerahkan diri. Percaya kepada Tuhan. Itu pertobatan sejati. Bertobat artinya adalah meninggalkan dosa kita, meninggalkan berhala-berhala kita, melepaskan berhala-berhala kita itu. Kalau jemaat Tesalonika mungkin berhala mereka itu adalah patung-patung atau dewa-dewa, tetapi mungkin kita sekarang adalah berhala kita itu yang sepertinya bukan berhala, tetapi sesungguhnya berhala. Coba Bapak Ibu pikir, apa berhala yang begitu Bapak Ibu kasihi, Ibu cintai, melebihi kasihmu kepada Tuhan? Berhenti, tinggalkan itu. Percaya pada Tuhan. Jangan percaya lagi pada dukun-dukun, percayalah pada kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, pekerjaan iman itu menghasilkan pertobatan sejati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan iman menghasilkan kedewasaan rohani. Pekerjaan iman menghasilkan karakter yang baru, karakter Kristus dalam hidup kita. Mari kita lihat bagaimana dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini ada dua saudara-saudara yang dituruti oleh jemaat ini. Yang pertama, mereka telah menjadi penurut para rasul. Yang kedua, mereka menjadi penurut Tuhan. Kalau kita kembali berkaca tentang kehidupan Nicky Crosby tersebut, sebelum dia percaya pada Tuhan Yesus, sebelum dia mengalami pertobatan sejati, meninggalkan akan kejahatannya itu, maka yang memimpin hidupnya adalah egonya. Yang mengendalikan hidupnya adalah egonya. Dia tidak mau taat kepada siapapun. Dia hanya mau orang mengikuti dia. Tetapi ketika dia bertobat, dia melepaskan egonya itu. Dia menyerahkan dirinya. Dibimbing oleh pendeta David Wilkerson. Dia menyerahkan dirinya, dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Tesalonika ini berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami. Ini berarti bicara tentang ketaatan. Kalau kita mau menuruti apa yang dikatakan orang lain, berarti kita mentaati orang tersebut. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Kita sering sekali merasa kita lebih pandai. Kita merasa kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita merasa bahwa yang dikatakan hamba Tuhan itu tidak cocok dengan keinginan kita. Jemaat Tesalonika ini baru kenal Rasul Paulus. Dibimbing oleh Rasul Paulus. Mereka menjadi penurut. Banyak orang tua mengeluh tentang anak-anak yang tidak mau menuruti saran mereka, nasihat mereka, didikan mereka. Dan harus jujur, saya sebagai orang tua juga, yang paling mengecewakan adalah ketika anak-anak tidak mau menjadi penurut terhadap orang tuanya. Mengapa anak-anak tidak mau menurut? Karena mereka merasa dirinya lebih tahu. Mereka berpikir pilihannya lebih baik. Mereka berpikir bahwa keputusannya lebih baik. Itu bicara tentang karakter. Nah,
Nah, jemaat ini, jemaat Tesalonika, bukan saja berhenti menyembah berhala, lalu menjadi penyembah Allah, tetapi mereka bertumbuh menjadi orang yang berubah dalam perilakunya, berubah dalam kehendaknya, mereka menjadi berubah di dalam karakternya, dari seorang pemberontak menjadi seorang yang penurut, dari seorang pelawan menjadi seorang yang penurut, menjadi seorang yang keras kepala menjadi seorang yang penurut. Penurut para rasul, lalu menjadi penurut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa di sini dibuat telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan? Saya kira ini karena prinsip pendidikan. Kita belajar dari contoh. Paulus telah menjadi contoh bagi jemaat Tesalonika. Mereka melihat bagaimana Paulus mentaati Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus menjadi penurut firman Tuhan. Jadi mereka menuruti apa yang dikatakan Paulus karena mereka lihat Paulus itu menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi sesudah kita belajar dari contoh, kita harus belajar turut menjadi penurut kepada yang paling utama, yaitu pada Allah, pada Kristus. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan berkata saya mau menjadi penurut Tuhan, tapi saya tidak mau menjadi penurut hamba Tuhan. Ada dua yang bisa terjadi di situ. Hamba Tuhan itu salah, tidak bisa diteladani, atau saudara hanya mau menyembah Tuhan, tidak mau menghargai hamba Tuhan. Yang kedua, pekerjaan iman itu menghasilkan perubahan karakter. Menghasilkan karakter yang baru. Menghasilkan sikap hati yang baru. Dari seorang pemberontak menjadi seorang yang tunduk. Seorang yang merendahkan hati. Seorang yang rela untuk dididik. Rela untuk diajar. Lalu yang ketiga, pekerjaan iman itu menghasilkan pemberitaan Injil. Mari kita baca ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara-saudara, kalau saudara berkata, saya mempunyai keselamatan dalam hidup saya telah diampuni dosa saya telah diangkat menjadi anak-anak Allah, saya adalah orang yang telah menerima anugerah Allah. Dan saudara berkata itu adalah sebuah kekayaan dalam hidupku. Mustahil kita tidak bersaksi, mustahil kita tidak bercerita kepada orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, orang tidak memberitakan Injil bukan karena takut. Orang tidak memberitakan Injil bukan karena tidak tahu caranya. Tapi orang tidak memberitakan Injil karena mereka tidak menghidupi anugerah Allah dalam hidupnya. Mereka tidak menghidupi, menghayati tentang kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hidupnya. Tentang pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa-dosanya. Tentang kebangkitan Kristus yang telah membebaskan dia dari segala dosa dan kuasa maut. Itulah yang membuat orang tidak memberitakan Injil. Kalau kita belajar dari jemaat yang ada di dalam firman Tuhan, mulai dari kisah para rasul. Mereka ada di tengah-tengah penganiayaan. Sama seperti jemaat Tesalonika ini juga adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 6. Kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jadi jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang hidup dalam kebebasan memberitakan Injil. Tidak. Mereka ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintah yang menindas kekristenan. Tetapi walaupun mereka berada dalam penindasan itu, karena mereka menghayati keselamatan yang Tuhan anugerahkan, mereka menghayati tentang kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa mereka, menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi penebusan dosa mereka, meyakini tentang kuasa Kristus yang telah mengalahkan maut, membuat mereka tidak bisa menutup mulut untuk tidak memberitakan Injil keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengajar kita untuk meneladani jemaat Tesalonika dalam hal pekerjaan iman. Saya rindu dan saya mau bertekad, saudara-saudara, supaya saya bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa ada pekerjaan iman di mana saya menghasilkan pertobatan dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi dibelenggu oleh berhala-berhala yang mengikat saya. Saya mau menjadi bebas di dalam penyembahan kepada Tuhan. Bebas ke dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Pekerjaan iman itu harus menghasilkan perubahan hidup saya. Pekerjaan iman itu harus memberikan keberanian dan kerelaan bagi saya untuk memberitakan ini. Saya rindu itu juga terjadi dalam hidup saudara. Hidup Bapak Ibu. Saya rindu itu terjadi bagi gereja kita. Gereja kita menjadi gereja yang sungguh menyatakan ada pekerjaan iman dalam persekutuan kita. Di mana kita mengalami penyembahan yang total kepada Tuhan. Kita meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala kita. Dan kita berbalik hanya kepada penyembahan kepada Allah. Pekerjaan itu membuat kita menjadi keluarga yang berkarakter Kristus. Yang saling peduli satu dengan yang lain. Yang saling mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Yang saling mengasihi di dalam Kristus. Pekerjaan iman itu membuat gereja kita menjadi gereja yang misioner. Gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang menjalani panggilan Kristus terhadap gerejanya. Yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang. Saudara mau? Mari kita berdoa.